Banjir. Kita kena mogok nih. Oke guys, jadi di video kali ini kita dapat musibah ya. Musibahnya itu banjir. Jadi kita mau berangkat kerja, terus banjir. Nah, tadi kita lewat highway sana, jalan terus sampai ke sana. Ternyata banjirnya itu dari arah bukit, airnya turun ke bukit yang samping. Jadi menutupin jalan kayak gitulah. Airnya deres banget. Dan mungkin ini kayaknya udah dibuka karena nggak ada jalan nggak ada yang antrian kayak gitu, macet. Nah, tadi pagi akhirnya kita lewat sini, ngelewatin jembatan itu yang masih belum meluap airnya. Jadi kita lewat sana, terus ternyata nggak ada jalan. Akhirnya kita balik lagi buat lewat ke dan kita setelah lewat genangan air ini, genangan itu airnya ternyata, itu genangan airnya, ternyata mobil kita mogok guys. Jadi kita nggak kecepatan tinggi, nggak kecepatan rendah juga. Dan akhirnya ya sudah, kita mogok, masih menunggu bantuan datang. Dan untungnya kita ada sinyal di sini. Oke guys, jadi setelah mengalami musibah kemarin, sekarang udah beres ya permasalahannya. Jadi kemarin mobil bisa jalan dan saya langsung bawa ke bengkel. Cuman di bengkelnya itu hanya dicek-cek aja, nggak dilakukan penindakan kayak langsung ganti oli, ganti busi seperti itu. Nggak ada yang seperti itu, dan mereka mematok harga sebesar $3.000 minimal $3.000. Untuk selebihnya kita nggak tahu. Itu hanya untuk persiapan part-part aja, atau 30 juta ya. Dan akhirnya kita kayak kaget gitu loh. Karena kalau di Indonesia mungkin masih bisa dilakukan pertolongan pertama ya, kayak ganti oli, ganti busi, terus dibersihkan seperti itu. Dan menurut saya juga sebenarnya masih bisa gitu loh dilakukan pergantian oli terlebih dahulu. Kita coba, harusnya nggak langsung main bongkar mesin aja yang bisa menghasilkan biaya yang besar gitu loh. Dan akhirnya karena kemarin saya nggak sempat dan kita buru-buru mau pindah karena udah dapat kerjaan juga kan. Jadi ya dalam waktu singkat itu saya berusaha gimana mobil ini cepat laku dengan cara saya jual dengan cara wrecking atau istilahnya kayak diloakkan gitulah dengan harga 5 juta. Nah, itulah yang bikin kita sedih ya. Di sini tuh semua yang rusak itu pasti ada biaya yang mahal gitu loh. Nah, kalau kita memang bisa punya skill untuk ya servis secara rutin lah. Maksudnya servis kecil kayak ganti oli, terus bersihkan filter udara, ganti busi seperti itu. Kalau kita ada kemampuan itu, ya kita harus benar-benar memanfaatkan skill kita itu di sini, karena kita servis mobil di sini itu mahal. Pertama mahal, terus kedua harus bikin janjian, appointment, terus yang misalkan kayak kemarin kita kepingin ganti oli nih pakai mobil yang mobil baru kita. Nah, itu janjiannya itu H+1 atau nggak bisa datang langsung gitulah. Terus
hasilnya pun nggak bisa langsung jadi gitu loh. Jadi kita disuruh balik dulu ke rumah. Nah, sedangkan jarak rumah kita sama bengkel itu kalau jauh gimana? Jadi ya apa nggak nambah biaya lagi seperti itu kan? Nah itulah yang saya bikin males sekali kalau tinggal di Australia itu, masalah-masalah yang seperti ini tuh apa-apa itu harus bikin appointment, terus ya gitulah pokoknya susah, nggak bisa langsung jadi. Padahal kalau kita hanya sekedar ganti oli aja itu bisa langsung selesai gitu loh, nggak ada yang kayak perbaikan gimana gimana gitu, nggak, tinggal buka bautnya, buang, isi lagi, selesai kan. Tapi ini kenapa kok bisa sampai apa namanya panjang gitu loh waktunya, karena di Indonesia pun eh, nggak ada yang bengkel seperti ini gitu loh kalau misalkan kita membandingkan dengan Indonesia ya. Jadi jangan dikira Australia yang negara maju itu lebih baik segala sisi daripada Indonesia. Enggak. Indonesia juga masih ada apa namanya kelebihan dari Australia terkait dengan hal-hal yang seperti ini kayak gitu. Jadi penanganannya di bengkel-bengkel Indonesia itu lebih cepat karena ya simple gitu loh. Tinggal buang oli, terus isi lagi, selesai. Kalau misalkan hanya ganti oli ya. Dan bengkel-bengkel sepeda motor pun seperti itu. Jadi orang yang mau ganti oli aja itu mereka udah di apa ya kayak diprioritaskan seperti itulah. Karena kan ya selain cepat penanganannya bisa menambah cuan untuk bengkel itu sendiri gitu loh. Tapi kalau di sini enggak cuy. Jadi ya kayak gitulah. Enggak enaknya di Australia itu. Dan ya setelah saya jual mobilnya itu seharga 5 juta tadi, dan saya cari mobil lagi, dan akhirnya alhamdulillah sampai sekarang masih oke lah. Karena mobil sebelumnya itu kita beli itu dengan posisi yang terburu-buru, nggak ada pengecekan, nggak ada apa, pokoknya buru-buru lah. Nah sedangkan yang mobil yang kita beli ini kita benar-benar riset, terus kita inspek dan lain-lain. Dan apa ya, itu mobil yang udah eh, keempat atau kelima yang kita inspek, dan akhirnya ya alhamdulillahnya bener guys, mobil ini masih kondisi layak seperti itu. Jadi itu yang apa namanya bikin menguras kantong ya di Australia itu, salah satunya kalau kalian punya mobil itu harus siap-siap dengan hal yang seperti itu. Belum lagi nanti di jalan nabrak kanguru atau apa kayak gitu, itu sangat-sangat susah. Dan bagusnya kalian ketika membeli mobil di Australia itu pilih yang pilih mobil yang sudah terkenal seperti Honda, Toyota kayak gitu, karena spare partnya pun akan mudah dan lebih murah dari mobil-mobil merek-merek Amerika, terus Prancis kayak gitu-gitu. Dan ini ada saya cuplikan untuk penggantian oli di mobil kakak saya. Jadi di video kali ini kita akan ganti oli sendiri ya. Karena di Australia sendiri itu untuk ganti oli itu posisinya sangat lama, dan harus nunggu giliran atau nunggu janjian dulu lah seperti itu. Jadi selama kita bisa melakukan sendiri, kenapa enggak kalau di Australia itu. Dan biayanya kan sangat mahal. Kemarin habis ganti ganti oli mobil saya, terus sekarang ganti mobilnya si kakak ini. Oke guys, kita udah buang oli. Tadi sempet apa namanya nggak tahu kalau ternyata di bawah mesin tuh ada covernya. Jadi kita harus effort dulu buat ngelepas covernya. Nah, ini kita bener-bener sangat bersyukur ya kalau di Australia itu semua alatnya itu lengkap. Cuman untuk kita ganti ke bengkel atau apa itu sangat lama. Jadi makanya kenapa kita ganti oli sendiri, salah satu alasannya itu karena lama, terus biayanya juga mahal. Dan kalau ganti oli itu sebenarnya kan gampang gitu loh. Jadi kita bisa apa namanya bisa ganti sendiri. Dan
kebetulan kemarin setelah saya road trip, saya ganti mobil saya sendiri yang putih itu, terus sekarang ganti punyanya kakak, seperti itu. Jadi kita langsung aja kita buka tutup olinya. Dan untuk kapasitasnya sendiri, wah ini masih bagus ini. Kayak gini, nggak ada kerak ini, itu berarti olinya apa namanya selalu tepat ganti oli. Nah, jangan sampai ada kerak kayak gitu. Terus kalau banjir, di sini olinya warnanya kopi susu. Kayak kemarin saya pas waktu kena banjir itu, olinya kalau kecampur sama air itu warnanya kopi susu. Di sini ada kayak sedikit kerak gitu. Oke, kita mulai. Oke, ini momen yang paling satisfying banget karena lihat oli yang baru masuk ke mesin itu rasanya enak banget. Ini kita jangan sampai kelebihan karena posisinya bakalan nanti akan bikin mesin berat ya. Ini 3 liter, tadi kan awalnya 5 liter ya. Ini sekarang udah di posisi 3 berarti masih 2 liter kan ya? 2 liter harusnya 3,4. Nah ini udah mulai tercelup ini dipsticknya. Pas ini udah. Ini jadi kita jangan sampai ngelebihin apa namanya takaran dari dipsticknya sendiri, karena nanti mobilnya akan berat, terus bisa bikin klep yang karet-karet itu akan apa namanya kayak melebar seperti itu, jadi malah bikin leaking kayak gitu. Ini nanti posisinya setelah masuk semua oli, kita panasin sebentar sekitar 5 menit biar sirkulasi olinya udah melumasi semuanya. Nanti kalau sudah kita matikan, terus kita cek lagi apakah olinya kurang atau enggak kayak gitu.